Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi atau teks nyata ya, berdasarkan kenyataan. Oke, sebelum Ibu lebih jauh jelaskan, anak-anak duduk yang baik, simak dengan baik ya. Dalam sebuah cerita itu tentunya mengandung beberapa unsur ya. Yang akan kita bahas adalah tentang unsur tentang tokoh ya. Nah, tokoh di dalam sebuah cerita itu terbagi dua ya. Ada secara berdasarkan fungsinya ya. Nah, berdasarkan fungsinya tokoh itu terbagi atas dua. Yaitu yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis ya. Nah, anak-anak kan juga sering membaca buku cerita ya, baik itu cerita fiksi maupun non fiksi ya. Hanya saja pada saat kesempatan ini kita bahas cerita fiksi ya. Jadi ada dua ya, yaitu tokoh yang berperan sebagai protagonis dan tokoh yang berperan sebagai peran antagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang selalu hadir dari awal, pertengahan hingga akhir cerita ya. Sedangkan dan biasanya dalam sebuah cerita itu berfokus pada tokoh protagonis. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penantang atau lawan dari tokoh protagonis ya. Kemudian untuk mengetahui tokoh-tokoh baik protagonis maupun antagonis dalam suatu cerita fiksi, itu kita harus membaca cerita fiksi tersebut dengan seksama dan juga berulang-ulang ya, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami isi dari cerita tersebut ya. Bisa saja kita juga menggali informasi dari cerita fiksi tersebut dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang tentunya disesuaikan dengan informasi yang memang kita inginkan ya. Kita buat pertanyaan, beberapa pertanyaan yang tentunya disesuaikan dengan informasi yang memang ingin kita peroleh dari cerita fiksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah suatu cerita itu kita dapat nikmati kalau kita mengenal tokoh cerita serta memahami isi cerita atau jalan cerita dari awal hingga akhir ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk menikmati atau sehingga kita bisa memahami cerita, yaitu bisa dengan cara membagi cerita dengan 3 bagian. Yang pertama bagian awal, kemudian bagian tengah, yang terakhir bagian ketiga ya, yaitu bagian akhir. Jadi bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir, kita bagi 3 bagian ya. Kemudian setelah kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, pertengahan dan akhir cerita, baru kita tentukan kalimat kuncinya dari cerita tersebut ya. Kalau kita sudah temukan kalimat kuncinya, maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan isi dari cerita tersebut ya. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam mengingat tokoh yang ada dalam suatu cerita, kita bisa menuliskannya nama-nama tokoh tersebut dalam selembar kertas ya, untuk memudahkan kita dalam mengingat nama-nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut ya. Kemudian untuk cerita dengan tokoh tunggal itu tentunya lebih mudah untuk kita bisa mengetahui isi dari cerita. Karena apa? Karena kita tidak harus susah mengingat banyak nama-nama tokoh
Tapi kita hanya mengingat satu tokoh saja dan juga jalan ceritanya saja yang perlu kita ingat, ya. Kemudian setiap cerita itu kan tentunya tadi seperti tadi sudah Ibu sampaikan, setiap cerita itu memiliki unsur-unsur, ya. Ada unsur latar, ada unsur tokoh, ada unsur sifat, ya, dan sebagainya. Nah, kalau alur, ya, unsur alur itu adalah ada alur mundur, ada alur maju kan, ya. Nah, alur cerita ini itu mempengaruhi panjang pendeknya cerita, ya. Jadi alur itu mempengaruhi panjang pendeknya cerita. Kalau latar itu menggambarkan tempat dan waktu cerita tersebut, ya. Kemudian kalau tokoh, ya, itu kita bisa mengetahui karakter atau sifat tokoh, apakah protagonis ataukah antagonis, itu bisa diketahui dari kalimat-kalimat yang ada dalam cerita tersebut, atau, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain cerita fiksi, ya, kita berbicara tentang cerita fiksi, itu cerita fiksi bisa juga ada juga cerita rakyat, ya. Jadi cerita fiksi itu bisa juga berupa cerita rakyat yang sering disebut dengan legenda, ya. Nah, cerita fiksi pun itu tentunya tadi ada unsur tokohnya. Demikian juga cerita rakyat, yaitu legenda atau legenda, juga ada tokohnya, ya. Tentunya ada unsur tokohnya. Berbicara tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu memiliki jenis-jenis yang beragam, ya. Jadi terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang bisa bicara atau berbicara dan bertingkah laku seperti tingkah laku manusia, ya. Fabel juga memiliki jalan cerita yang sama dengan kehidupan manusia, ya. Contohnya adalah cerita Si Kancil, ya. Kemudian cerita Si Kancil ini menggambarkan sifat manusia tentang kecerdikannya, ya, tentang sifat kecerdikan yang dimiliki oleh manusia ini digambarkan oleh kancil, juga memiliki kecerdikan. Kemudian serigala ini menggambarkan sifat keserakahan yang juga ada pada sifat manusia, ya. Kemudian ada lagi harimau, ya. Harimau itu menggambarkan sikap atau sifat manusia tentang kekuatan dan kesombongan. Kemudian semut itu adalah menggambarkan sifat kerjasama. Kemudian burung elang di sini, ya, itu menggambarkan tentang kegagahan atau kekokohan, ya. Seperti itu anak-anak yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di buku tugas, ya, yaitu halaman 53. Nanti sebelumnya anak-anak baca dulu teksnya, kemudian nanti baru dijawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 6 di buku tugas, ya. Tulis yang rapi. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu kerjakan sholat fardunya. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.